Halo guys, apa kabar? Cacing adalah sebutan bagi hewan bilateral yang biasanya memiliki tubuh seperti tabung silindris yang panjang, tidak memiliki ekstremitas, dan tidak memiliki mata meskipun tidak selalu. Cacing termasuk dalam filum Annelida yang mencakup berbagai jenis cacing tanah, cacing gelang, cacing pipih, dan lain-lain. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Cacing tanah memiliki lapisan tipis di atas kulitnya yang disebut kutikula. Kutikula ini selalu basah karena lendir yang disekresikan oleh cacing. Lendir ini berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit dan melindungi cacing dari infeksi. Kutikula ini memungkinkan oksigen dari udara bebas dapat berdifusi masuk ke dalam tubuh cacing. Difusi adalah proses perpindahan zat dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat yang konsentrasinya rendah. Oksigen memiliki konsentrasi yang lebih tinggi di udara daripada di dalam tubuh cacing, sehingga oksigen akan bergerak menuju tubuh cacing. Di bawah kutikula, terdapat banyak kapiler darah yang sangat padat. Kapiler darah adalah pembuluh darah yang sangat tipis dan berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Kapiler darah ini akan menangkap oksigen yang masuk melalui kutikula dan mengikatnya dengan hemoglobin. Hemoglobin adalah pigmen darah yang berwarna merah dan berfungsi untuk mengangkut oksigen. Hemoglobin akan membawa oksigen ke seluruh tubuh cacing melalui sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah cacing terdiri dari 5 pembuluh darah utama, yaitu dorsal, ventral, subneural, lateral, dan intestinal. Pembuluh darah ini saling terhubung dan membentuk jaringan yang kompleks di dalam tubuh cacing. Di dalam sel-sel tubuh, oksigen akan dilepaskan oleh hemoglobin dan digunakan untuk proses respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses penguraian glukosa menjadi energi dengan bantuan oksigen. Energi ini dibutuhkan oleh cacing untuk melakukan aktivitas hidupnya seperti bergerak, makan, dan berkembang biak. Hasil dari respirasi seluler adalah karbon dioksida dan air. Karbon dioksida memiliki konsentrasi yang lebih tinggi di dalam tubuh cacing daripada di udara, sehingga karbon dioksida akan bergerak keluar dari tubuh cacing. Karbon dioksida akan berdifusi keluar melalui kutikula dan dilepaskan ke udara bebas. Lingkungan yang terlindungi dan stabil adalah lingkungan yang memiliki kondisi yang sesuai untuk kehidupan cacing, seperti kelembapan, suhu, pH, dan ketersediaan makanan yang optimal. Lingkungan seperti ini biasanya ditemukan di tempat-tempat yang tidak terganggu oleh aktivitas manusia atau hewan lain, seperti kompos, tumpukan daun, atau tanah subur. Di lingkungan yang terlindungi dan stabil, cacing dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik tanpa mengalami stres atau gangguan. Cacing juga dapat beregenerasi dengan cepat jika mengalami luka atau kehilangan bagian tubuhnya. Cacing yang hidup di lingkungan ini dapat mencapai usia maksimal 8 tahun. Cacing memiliki bulu kecil yang disebut seta di setiap segmen tubuhnya. Seta membantu cacing bergerak melalui tanah dan mempertahankan posisinya. Seta berbentuk seperti rambut kasar, letaknya beraturan pada setiap segmen. Seta digerakkan oleh 2 berkas otot, yaitu muskulus protraktor yang berfungsi untuk mendorong seta keluar dan muskulus retraktor yang berfungsi menarik kembali seta ke dalam rongganya. Kedua berkas muskulus ini melekat pada ujung seta. Seta membantu cacing tanah bergerak dengan cara menambatkan bagian tubuhnya ke tanah sementara bagian tubuh lainnya menonjol ke depan. Cacing tanah dapat mengontraksikan otot-otot melingkar dan memanjang untuk memperpendek atau memanjangkan tubuhnya. Cacing tanah juga dapat menekuk tubuhnya dari satu sisi ke sisi lain untuk mengubah arah gerakannya. Seta juga membantu cacing tanah mempertahankan posisinya di dalam tanah. Cacing tanah dapat mendorong seta keluar dari tubuhnya untuk mengambil tanah di sekitarnya. Seta dapat menahan bagian cacing dengan kuat ke tanah dan mencegahnya terseret oleh arus air atau terbawa oleh hewan lain. Cacing tanah memakan bahan organik yang ada di tanah, seperti daun,
ranting, sisa-sisa tanaman, atau kotoran hewan. Bahan organik ini kemudian dicerna oleh cacing tanah dan dikeluarkan sebagai kotoran yang disebut coran. Coran cacing tanah mengandung banyak nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan karbon. Coran cacing tanah juga memiliki pH yang netral dan kaya akan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Cacing tanah bergerak di dalam tanah dengan cara membuat terowongan atau lubang-lubang kecil. Terowongan ini berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan air dan udara ke dalam tanah. Air dan udara merupakan faktor penting untuk pertumbuhan akar dan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Terowongan cacing tanah dapat meningkatkan drainase, aerasi, dan retensi air di dalam tanah. Terowongan cacing tanah juga dapat mencegah erosi atau pengikisan lapisan atas tanah oleh air hujan atau angin. Cacing tanah dapat melonggarkan struktur tanah dengan cara mengaduk-aduk partikel-partikel mineral dan organik yang ada di dalamnya. Cacing tanah juga dapat memecah gumpalan-gumpalan besar tanah menjadi ukuran yang lebih kecil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Tanah yang longgar memiliki porositas yang tinggi, yaitu ruang-ruang kosong antara partikel-partikel tanah. Porositas ini memungkinkan akar tanaman dapat menembus lebih dalam dan mendapatkan lebih banyak sumber daya, seperti air, udara, dan nutrisi. Tanah yang longgar juga lebih mudah diolah dan ditanami oleh petani. Regenerasi adalah proses pemulihan atau pembentukan kembali bagian tubuh yang hilang atau rusak akibat luka, penyakit, atau pemotongan. Regenerasi dapat terjadi pada tingkat sel, jaringan, organ, atau organisme. Regenerasi merupakan salah satu cara adaptasi dan kelangsungan hidup bagi banyak hewan, termasuk cacing tanah. Cacing tanah memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi karena tubuhnya terdiri dari banyak segmen yang masing-masing memiliki organ-organ vital yang sama. Cacing tanah dapat meregenerasi bagian tubuhnya yang hilang dengan cara mengaktifkan sel-sel induk yang ada di setiap segmen. Sel-sel induk adalah sel-sel yang belum berdiferensiasi dan dapat berubah menjadi berbagai jenis sel sesuai dengan kebutuhan. Jika cacing tanah terpotong di depan klitalung, maka bagian depan akan mati dan bagian belakang akan tumbuh kembali menjadi cacing utuh. Jika cacing tanah terpotong di belakang klitalung, maka bagian belakang akan mati dan bagian depan akan tumbuh kembali menjadi cacing utuh. Jika cacing tanah terpotong di tengah klitelum, maka kedua bagian akan mati karena tidak memiliki klitelum. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.